Baik, kita mulai saja ya kuliah kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita yang bergabung di kelas hari ini semuanya sehat, kondisinya fit, tidak terkena pandemi ya. Baik, sebelum saya mulai, mohon konfirmasinya apakah suara dan share screen saya bisa terdengar dan terlihat. Oh, bisa, Pak. Bisa ya, terdengar dan terlihat ya. Baik, kita mulai saja. Sebagai informasi saja, kuliah kita hari ini saya rekam. Ya, jadi silakan nanti kalau seandainya ada yang terlewat atau ada yang ingin dilihat lebih detail lagi, kamu bisa tonton rekamannya di MS Team. Baik, kita mulai saja. Kuliah kita adalah kuliah Elektronika 1, yang pengampunya kebetulan saya. Gitu ya, mudah-mudahan kamu nggak salah kelas nih yang bergabung di sini. Ada di emas, kemudian linknya sudah saya berikan di pengumuman di emas, dan kamu satu persatu saya lihat sudah mulai join di ruang kelasnya MS Team ini. Mudah-mudahan sih tidak ada yang terlewat dan tidak ada yang nambah lagi nih pada saat saya memberikan kuliah ya, sehingga saya tidak perlu tengok-tengok. Tapi nanti saya 10 menit saya tengok-tengok lagi, siapa tahu ada yang sedang menunggu di pintu untuk bisa masuk. Oke, kuliah kita adalah kuliah Elektronika 1. Ini nama saya, kamu bisa menghubungi saya lewat email. Emailnya saya pakai Yahoo saja. Kemudian ini adalah nomor handphone saya. Silakan hubungi saya lewat teks ataupun telepon di jam kerja ya. Silakan dipesan lewat WA juga boleh. Kemudian sehari-hari saya ada di Departemen Fisika, ruangan saya sendiri sebenarnya ada di lantai 4, di atas di ruang 311. Itu ruang pribadi saya, tapi kalau seandainya saya tidak ada di situ, saya ada di ruangan Ketua Departemen Fisika, kebetulan sedang dipercaya untuk menjadi Ketua Departemen Fisika. Saya lupa nih, mahasiswa 2021 saya semester lalu ngajar nggak ya? Perasaan tidak ya? Biasanya saya ngajar fisika dasar, tapi kayaknya saya semester lalu tidak ngajar fisika dasar di 2021. Jadi kita belum pernah ketemu ya. Saya lihat mahasiswanya adalah mahasiswa 2021. Kemudian kuliah kita ada asistennya, gitu ya. Kita punya asisten namanya Mbak Diva Larasati, Diva Kartika Larasati. Mbak Diva kalau mau open kamera itu yang angkat tangan ya. Kalau mau kenalan silakan, itu adalah Mbak Diva. Jadi silakan nanti teman-teman bisa menghubungi Mbak Diva untuk nanyakan asistensi, latihan soal dan lain-lain, PR gitu ya, kuis dan lain-lain. Silakan Mbak Diva kalau mau di off kamera lagi. Lalu selain saya, kita juga punya dosen tamu nih, dosen saya, guru saya, Pak Lingga Hermanto. Beliau juga sudah on kamera. Terima kasih Pak Lingga sudah bergabung di kelas ini. Pak Lingga nanti akan menjadi dosen tamu kuliah kita. Jadi adik-adik mahasiswa nanti bisa berdiskusi panjang lebar dengan gurunya nih gitu ya, gurunya Elektronika 1. Beliau adalah guru saya waktu saya masih kuliah. Dan sekarang saya minta bantuan Pak Lingga untuk ikut berbagi cerita bagaimana Elektronika 1 nanti ditelusuri sampai ke dalamnya ya. Terima kasih Pak Lingga sudah bergabung. Hari ini barangkali ya saya yang akan mengisi Pak Lingga ya. Nanti kemudian mungkin mulai pekan depan Pak Lingga yang akan isi beberapa bagian selama beberapa pekan. Begitu ya Pak Lingga ya. Saran saya sih kita pakai MS Team ini saja Pak Lingga. Jadi Pak Lingga sudah jadi, nanti saya rubah Pak Lingga jadi owner, kemudian mahasiswanya juga sudah tahu bahwa kelasnya memang menggunakan ini. Begitu ya Pak Lingga, mudah-mudahan tidak keberatan. Masih mute Pak Lingga, mohon maaf. Ya Pak Jati, terima kasih atas izin Pak Jati saya bisa bergabung di dalam perkuliahan ini. Insya Allah. Jadi saya mulai minggu depan Pak Jati.
Sebentar. Pak Jati, suara saya belum ya? Halo? Halo? Kok belum ya? Suara saya belum muncul ya? Sudah Pak, sudah. Sudah, Pak. Cuman agak pelan. Tambah pelan ya. Jadi nanti hari ini saya mengisi Pak Lingga, nanti mulai pekan depan mungkin Pak Lingga yang akan isi beberapa pertemuan. Kemudian juga kita punya asisten Mbak Diva, nanti Pak Lingga kalau ingin berikan PR atau tugas-tugas bisa diberikan, nanti yang mengkoreksi nanti adalah Mbak Diva, gitu ya Pak Lingga ya. Terus Silakan aja. Pak Jati, saya minggu depan mulai dari apa ya Pak Jati? Nanti kita diskusikan di Japri aja ya Pak ya. Oh iya, boleh Pak Jati. Detailnya sih yang pasti mulai minggu depan kita masuk ke ini Pak, kemana, ke semikonduktor. Oh, semikonduktor. Ya, hari ini saya mau sampai Norton dan Thevenin. Oh, Minggu teori depan Pak, ya. jadi minggu depan Pak Lingga bisa masuk ke semikonduktor, lalu terus sampai ke rangkaian dioda. Ya, sampai berapa kali pertemuan gitu. Ya, insya Allah. Begitu ya Pak, kira-kira ya Pak. Ya, baik Pak Jati. Kalau begitu saya boleh pamit ya Pak Jati. Ya, mangga Pak Lingga, silakan. Hari ini saya tuntaskan sampai Norton Thevenin Pak. Baik Pak Jati, terima kasih Pak Jati. Sama-sama Pak Lingga, sehat terus Pak. Ya, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, teman-teman semuanya, beliau adalah guru saya, Pak Lingga. Guru saya waktu saya masih kuliah, sama seperti kamu lah gitu ya, ketemu saya ya. Saya dulu begitu ya, ketemu dengan beliau, dosen elektronika saya. Baik, kita lanjutkan kalau gitu. Jadi silakan menghubungi Mbak Diva Larasati nanti untuk keperluan PR, tugas-tugas ya, karena hal itu tidak bisa diremehkan tuh, PR, tugas-tugas, karena bobot nilainya lumayan besar ya. Bobot nilainya sampai 30%. Jadi kalau seandainya itu kosong, kejadian yang beberapa kali semester lalu malah jadi nggak lulus. Padahal kan harusnya PR, tugas-tugas itu sesuatu yang bisa kita jalankan lebih mudah gitu ya daripada UTS maupun UAS. Jadi itu kesempatan untuk untuk mengamankan status lulus tidak lulusnya gitu. Jadi tolong PR, tugas-tugas dikerjakan ya, lalu dikumpulkan sesuai jadwal yang diberikan. Baik, itu tadi tentang asisten Mbak Diva dan dosen tamu kita Pak Lingga serta bagaimana menghubungi saya. Kemudian ini adalah silabusnya. Kebetulan kelas kita kan paralel nih, ada 4 kelas ya. Ada kelas saya, kelas Pak Aris Sudarmaji, Pak Sastra, dan Pak Parwito. Saya yakin kamu pasti udah siakwar, udah berebutan tuh ya mau masuk ke kelas mana ya. Terus nasib kamu masuk ke kelas saya gitu ya, jadi terima saja nasibnya masuk di kelasnya Jati Handoko, dinikmati saja ya. Karena kelasnya paralel, maka nanti rencananya ujiannya kami sama soalnya gitu. Ya, soalnya sama, sehingga saran saya nanti menjelang UTS maupun menjelang UAS, kamu tanya-tanya temanmu yang di kelas lain gitu. Latihan soalnya apa sih gitu ya. Ada nggak sih bocoran soalnya, siapa tahu ya ada kisi-kisi soal dibahas di kelas mereka. Gitu ya, karena soalnya nanti rencananya akan sama nih 4 kelas paralel ini. Pak Prawito, Pak Sasa juga guru-guru saya waktu itu, sementara Pak Arif Sudarmaji karib saya waktu masih mahasiswa dulu sering main bareng. Ya. Oke, ini adalah materi yang akan kita coba kejar selama 1 semester. Materi ini sebenarnya terlalu muluk menurut saya gitu ya. Terlalu muluk karena itu terlalu banyak sebenarnya gitu. Banyak nih gitu ya, ada 14 kali topik yang ditargetkan sebenarnya selesai di warna biru ini untuk materi UTS, kemudian sisanya untuk UAS. Targetnya gitu, tapi biasanya sih seperti contohnya yang nomor 7 nih ya. Yang nomor 7 FET dan Thyristor barangkali tidak bisa terkejar sampai sana gitu. Biasanya sih paling sampai ke nomor 6. Kalau kita lihat urutannya, pelan-pelan kamu baca ya.
Di sini kita mulai dengan semikonduktor, kemudian dioda. Dari dioda, dasar-dasar dioda, nanti kemudian kita akan diskusi rangkaian dioda. Rangkaian dioda dan beberapa penggunaannya. Dari situ baru setelah selesai dioda, kita masuk ke transistor. Ini yang nomor 4 udah mulai transistor nih. Transistor, rangkaian dasarnya bagaimana bekerja, kemudian pembiasan transistor, lalu fungsi-fungsi sebuah transistor. Dan nomor 7 ini sebenarnya jenis-jenis transistor yang lain ya, bukan yang si BJT ini. Jadi transistor FET namanya, mudah-mudahan kita bisa sampai sana dan sentuhlah sedikit-sedikit ceritanya gitu ya. Nah, setelah UTS kita akan masuk ke bagian yang berwarna hitam. Yang berwarna hitam ini mulai masuk ke namanya operational amplifier. Ini nih. Operational amplifier atau yang kemudian kita sebutnya sebagai op-amp. Gitu ya. Jadi op-amp itu sebenarnya kumpulan dari banyak transistor. Transistor itu kumpulan dari beberapa dioda gitu. Jadi sebenarnya ceritanya buku ini bertahap nih. Bertahap dan bagus gitu kalau menurut saya ya, karena berurutan. Berurutan. Karena berurutan jadinya ceritanya sebenarnya kalau kamu perhatikan nanti benar-benar kita diarahkan gitu dari yang paling sederhana sampai yang makin sulit gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa jalaninya ya, karena saya lihat memang sebenarnya sih harusnya tidak sulit gitu ya kalau memang kita bisa ikuti tahapannya. Baik, lalu ini adalah bagian op-amp-nya. Banyak rangkaian dasar op-amp, kemudian beberapa penggunaan, juga yang lumayan penting adalah cerita tentang filter gitu ya, dan beberapa aplikasi non-linear. Ini benar-benar bisa terkejar, tapi biasanya hanya sampai nomor 13. Osilatornya tidak sampai. Biasanya begitu ya. Nah, ini adalah bahan UTS, sementara yang hitam itu adalah bahan UAS. Biasanya beneran terpisah antara UTS dan UAS. Oke, sampai di sini ada yang mau tanya? Tidak ada? Jelas ya berarti ya. Tapi kamu masih ikut kan ya? Masih, Pak. Masih. Masih ya. Oke, baik. Tenang saya kalau masih ikut. Nggak ada suaranya, nggak taunya saya ngomong sendirian aja gitu ya. Kamu lagi asik selonjoran. Oke, saya lanjutkan kalau gitu. Lalu bagaimana dengan bukunya Pak kan gitu ya. Bukunya namanya Electronic Principle edisi ke-8. Saya sudah letakkan di MS Team. Bukunya nanti kamu bisa ambil ya, di download aja bukunya. Pengarangnya adalah Malvino. Biasanya kita sering sebutnya buku Malvino gitu. Ada yang versi bahasa Indonesianya, versi hard copy-nya ada. Diterjemahkan oleh Erlangga. Jadi kamu kalau mau beli yang bahasa Indonesianya ada tuh. Cari deh di Erlangga deh. Mungkin di Tokopedia, sorry saya sebut nama. Bisa dibeli di toko online ya. Cari aja Malvino Electronic Principle Erlangga, itu sudah diterjemahkan. Kamu bisa beli. Kalau mau punya buku yang hard copy-nya bahasa Indonesia. Yang ini PDF-nya nih. Bahasa Inggris saya sudah taruh di MS Team, di file. Ya, di file nanti kamu bisa lihat di situ ada. Kemudian ini adalah bobot kita. UTS-nya itu nilainya bobotnya 40%, UAS-nya karena lebih banyak yang kita kerjakan nilainya 40%. Sementara kuis, PR, dan tugas-tugas nilainya 30%. Nah, itu tadi yang saya bilang. Jangan diremehkan tuh PR, tugas, kuis gitu ya. Jangan sampai totalnya ada PR-nya ada 8, kamu cuma kumpulkan 2. Wah, itu sih udah pasti nggak lulus saja. Gitu ya. Jadi tolong PR, kuis dikumpulkan dan jangan terlambat gitu. Kasihan yang ngoreksinya gitu ya. Kumpulkannya hari ini ya udah hari ini kumpulkan, jangan besok-besok dengan segala alasan gitu ya. Jadi tolong PR, kuis dan lain-lainnya itu dikumpulkan sesuai jadwal yang diminta. Gitu ya. Kalau seandainya lewat dari jadwal yang diminta biasanya Mbak Diva
agak sedikit ini nih kejam gitu ya, nilainya biasanya dikurangi. Jadi diberi hukuman gitu, nilainya akan dikurangi kalau mengumpulkannya tidak sesuai jadwal. Jadi tolong jadwalnya ditaati. Saya mau sharing sedikit tentang bukunya ya. Sebentar. Bukunya bagus loh. Mana ya? Sebentar ya. Saya tampilkan deh bukunya. Screen ya. Screen-nya yang itu. Sudah kelihatan ya bukunya ya mudah-mudahan. Electronic Principle yang ada di layar ya. Itu punyanya Malvino, bukunya seperti ini. Nah itu kalau kita lihat di sebelah kiri itu ada introduction gitu ya. Kemudian nanti semikonduktor. Terus sampai transistor terus. Sampai kira-kira di chapter 9 ini. Chapter 9 itu sampai bahan untuk UTS. Sisanya nanti untuk UAS. Ini bukunya kamu bisa beli yang versi bahasa Indonesianya silakan saja, tapi yang saya gunakan adalah versi yang ini untuk kuliah kita. Enak kok bukunya, menurut saya bukunya sangat-sangat komprehensif ceritanya. Gambarnya bagus-bagus, gitu ya. Mudah-mudahan membuat kamu tertarik untuk belajar. Itu ya, jadi apa yang saya ambil materinya semuanya dari buku ini. Silakan saja ya nanti dicek. Nah, sudah saya letakkan tuh di PowerPoint-nya, di MS Team-nya. Mudah-mudahan kamu bisa lihat, ini adalah MS Team saya, MS Team kita, sorry. Nah, karena ada file nih. File ini ya, kamu nanti bisa klik tuh ada file, terus ada materi elektronika 1 kelas Jati Handoko nih. Kamu klik saja. Nah, itu semuanya ada di situ. Ini adalah PowerPoint yang akan kita pakai selama 1 semester ke depan. Dari PowerPoint yang pertama, udah diurut nih, 2, 3, 4, terus 9, 10, 11, 12, 13, 14. Gitu ya, 14 kali pertemuan. Dan ini yang PDF adalah bukunya nih. Langsung aja kamu download ya, nanti agar bukunya bisa dibaca-baca. Setidaknya PowerPoint-nya lah kamu download, kamu baca-baca gitu loh, ya. Gitu ya. Itu sudah saya berikan di MS Team di file. Jadi tidak ada alasan kamu nggak punya bukunya, tidak ada alasan kamu tidak punya PowerPoint-nya. Baik, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Tidak ada? Sepertinya nggak ada, Pak. Sepertinya nggak ada, nggak apa ya. Kalau tidak ada ya nggak apa-apa. Kuliah Elektronika 1 ini kuliahnya sebenarnya adalah kuliah wajib prodi ya, bukannya miliknya instrumentasi tapi wajib prodi. Jadi semua mahasiswa yang mengambil prodi fisika ya memang harus ngambil mata kuliah ini. Jadi bagi kamu yang aduh Pak kan saya nanti nggak akan ambil instrumentasi ya dinikmati saja ya cerita-ceritanya. Mudah-mudahan malah jadi tertarik gitu. Mudah-mudahan malah jadi pengen ikut instrumentasi nantinya ya. Oke. Kalau tidak ada yang tanya, sepertinya kamu sudah tidak sabar untuk kuliah. Kalau gitu kita kuliah saja. Baik ya. Nanti pengumpulan tugas, PR, kemudian juga UTS, UAS, semuanya dilakukan di MS Team juga ya. Jadi nanti biasanya saya bikin assignment, lalu kamu bisa lihat petunjuk assignment-nya, kemudian mengumpulkan tugas-tugas perintah assignment-nya juga di MS Team. Dari situ ya, mudah-mudahan tidak ada kendala deh. Oke, kita mulai saja kalau gitu. Introduction-nya saya akan bercerita tentang apa yang namanya
sumber tegangan, sumber arus, dan teorema Thevenin serta Norton, gitu ya. Nah, mudah-mudahan itu cukup menjadi pembuka lah agar pikiran kamu di kelas ini sudah mulai tune in gitu ya dengan elektronika gitu. Karena memang ini adalah kuliah elektronika, jadi mudah-mudahan ternyata benar nih saya akan belajar elektronika nih 1 semester ke depan gitu ya. Oke, kita mulai dengan apa yang disebut sebagai sumber tegangan. Saya izin mematikan kamera saya ya, siapa tahu ternyata ini membuat jaringannya jadi lambat, sehingga transisi dari satu halaman ke halaman berikutnya agak tertunda. Saat ini kita sedang berada di halaman 4 ya, mudah-mudahan tidak masalah dengan kamu. Tidak ada yang merasa Pak saya masih ada di halaman 1 misalnya, atau saya masih ada di buku Malvino tadi. Saya dikasih tahu ya, jangan diem aja ini. Oke, sumber tegangan gitu. Jadi yang dimaksud dengan sumber tegangan katanya adalah sumber tegangan itu dia akan menghasilkan tegangan yang konstan gitu. Jadi dia akan menghasilkan tegangan yang konstan ketika bebannya dirubah-rubah. Jadi kalau seandainya bebannya berubah-ubah, dia sumber tegangannya tidak berubah. Bentar ya, saya tuh tenggorokannya nggak enak. Saya tuh baru sembuh, baru saja dinyatakan negatif hari Selasa kemarin gitu. Jadi masih sedikit aja rasa nggak enak, terutama di tenggorokannya gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi yang dimaksud dengan sumber tegangan adalah saya punya sebuah rangkaian elektronika yang akan menghasilkan tegangan yang konstan. Tegangannya konstan ketika apa? Ketika bebannya berubah-ubah. Jadi kalau beban sebuah rangkaian elektronika berubah-ubah, dalam hal ini adalah beban sebuah sumber tegangan, maka tegangannya harusnya konstan. Contohnya gini nih, yang dimaksud dengan beban apa sih Pak? Kan gitu ya tanya. Jadi saya punya baterai misalnya. Kok baterai Pak contohnya? Iya, karena baterai adalah contoh sebuah sumber tegangan yang ideal. Sumber tegangan yang ideal itu baterai gitu. Kan baterai kalau kamu beli baterai ada tulisannya tuh 1,5 volt gitu. Jadi akan memberikan tegangan 1,5 volt tuh si baterai itu. Berarti kan konstan tegangannya 1,5 volt. Nggak peduli bebannya gitu. Bebannya siapa? Ini nih bebannya. Kemudian kita simbolkan dengan RL. R resistor gitu ya. Resistansi, L-nya load. Beban gitu. Jadi RL itu melambangkan beban. Kalau R-nya besar, resistansinya besar, maka itu adalah sebuah beban yang kecil. Tapi kalau R-nya kecil, tahanannya kecil, resistansinya kecil, maka bagi si baterai itu adalah beban yang besar. Begitu ya? Kok beban yang besar, Pak? Iya, karena ketika saya punya R yang kecil, maka arus yang mengalir pada R itu pasti besar, ya enggak? Kan hukum Ohm saja. V sama dengan I kali R. I-nya adalah V per R, katanya gitu. V per R, V-nya konstan, R-nya kecil. Kalau R-nya kecil kan arusnya jadi besar. Maka itu adalah beban yang besar. Contohnya misalnya nih, saya punya TV. Satunya lagi saya punya sedotan debu gitu. Sedotan debu itu kan membutuhkan arus yang besar gitu ya. Bisa 500 watt katanya dayanya. Sementara TV saya paling 100 watt. Maka saya akan katakan bahwa sedotan debu saya adalah beban yang besar. Karena dia membutuhkan arus yang besar. Dari mana taunya Pak? Itu dayanya besar sampai 500 watt gitu. Gitu ya. Daya itu kan tegangan kali arus. Gitu. Tegangannya konstan 220 volt, arusnya berubah-ubah. Sementara TV saya hanya 100 watt, berarti dia membutuhkan arus yang kecil.
Dan saya akan katakan TV saya adalah beban yang kecil. Kalau dilihat dari tahanannya, maka tahanan dia sebagai RL gitu ya. Tahanannya si TV sebagai RL itu tahanannya besar. Sementara RL-nya si sedotan debu tadi kecil. Begitu ya, itu yang bisa kita bedakan tahanan beban gitu. Nah, ketika dia dirubah-rubah bagi sebuah sumber tegangan, kalau dia bilang dia adalah baterai 1,5 volt, maka tegangannya harus tetap 1,5 volt. Kamu punya baterai nih 1,5 volt, kamu pasangi lampu 1, dia tetap kasih 1,5 volt. Kamu pasangi lampunya 3 paralel gitu ya, kan arusnya jadi banyak tuh 3 kalinya. Tetap 1,5 volt gitu, ketika bebannya beda-beda. Nah, itu yang kemudian kita sebutnya sebagai sumber tegangan. Ini nih konstan begitu ya. Mau bebannya berubah-ubah, dia akan konstan terus. Itu yang ideal. Baik, sampai di sini ada yang mau tanya sebelum saya lanjutkan? Saya izin bertanya, Pak. Boleh. Memastikan tadi berarti bebannya itu apa ya, berbanding lurus sama arusnya ya, Pak? Bebannya itu maksudnya kita sebut beban ya, bukan tahanannya ya. Iya, Kalau yang tahanannya L-nya. terbalik. Kalau tahanannya terbalik. Iya. Jadi kalau bebannya besar itu berarti konsumsi arus dia besar gitu. Pada saat itu tahanannya kecil. Oh gitu. iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi tergantung sisi pandangnya nih. Kalau kita bilangnya beban besar, oh beban besar itu berarti arusnya besar. Tapi arusnya resistansinya, tahanannya kecil sebenarnya gitu. Begitu ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Saya berusaha pelan-pelan ya. Baik, kalau tidak ada yang tanya, saya lanjutkan nih. Lalu ketika kita bicara tentang sumber tegangan tadi, kita kenal apa yang namanya aproksimasi kedua gitu. Nanti seterusnya dipakai tuh ketika bicara rangkaian dioda, ketika bicara rangkaian transistor, kita sering sebut-sebut nih aproksimasi kedua gitu ya. Kalau tadi kan bilangnya ideal tuh. Yang ini kan bilangnya ideal nih. Dia begini nih, tuh lurus-lurus saja. Terserah mau tahanannya 1 ohm, tahanannya 100 kilo ohm, 1 mega ohm, dia akan konstan tegangannya 10 volt. Ini ideal. Di sini ketika bebannya kecil ya karena resistansinya besar, arusnya kecil, aman dia. Tapi di sini ketika tahanannya kecil, berarti arusnya besar, berarti kita bisa bilang ini adalah beban yang besar, dia tetap tegangannya 10 volt. Kerja keras tuh sebenarnya di sini gitu. Tapi dia tetap 10 volt. Maka ini kita sebutnya sebagai sebuah sumber tegangan yang ideal. Pada kenyataannya ternyata nggak begitu gitu. Pada kenyataannya ternyata seperti ini. Ini kurva yang sama tapi ini bukan yang ideal. Ini yang kemudian kita sebut sebagai pendekatan kedua. Di pendekatan kedua, maaf. Di pendekatan kedua kita mengenalkan apa yang namanya internal resistance gitu. Internal resistance tahanan dalam. Ya ini nih, nah ini. Tadi kan nggak ada ya. Tadi kita punya baterai aja, nggak punya ini nih gitu. Idealnya tahanan dalam tuh 0, nggak ada ini harusnya. Tapi sekarang setelah ini ada, akhirnya rangkaian kita jadi begini nih. Lihat deh, ada sumber tegangan, ada tahanan dalam, ada R beban. R beban ya sama ya tadi, entah itu sedotan debu, entah itu lampu, entah itu yang lain gitu. Sesuatu yang harus dijalankan oleh sumber tegangan kita. Nah, ketika sudah ada ini, maka kurvanya jadi yang biru. Yang biru. Daerah biru yang ini, yang lurus-lurus saja nggak masalah nih. Ini adalah ketika dia mendekati ideal ya, tegangannya konstan. Tapi ada satu daerah di mana dia ada di sini. Kok bisa Pak? Gitu. Kenapa bisa ada di sini ya?
Saya harus coret-coret sedikit ya. Sebentar saya siapkan coret-coretnya dulu. Sambil itu kamu pikir-pikir deh, kenapa ya ini bisa ada di sini? Bentar ya. Oke ya, kita lanjutkan. Jadi tadi problemnya adalah ketika kita berada di daerah di bawah 100 ohm. Di daerah mana? Daerah sini ya. Problemnya kan daerah sini nih gitu. Problemnya adalah di daerah situ. Kok bisa terjadi seperti itu? Kamu perhatikan ini. Ini kan kalau digambar jadi sebuah pembagi tegangan tuh. Jadi saya punya sumber tegangan di sini, kemudian ini adalah RS, kemudian adalah satunya lagi RL. Jadi ini adalah RL, ini adalah RS gitu. Ya nah, di gambar itu adalah gambarnya yang bentar. Jadi itu adalah gambarnya si RS dan tegangannya. Nah ini pembagi tegangan bukan? Kalau seandainya saya mau cari tegangan di sini, berapa? Itu kan sama aja saya mencari tegangan di sini, ya enggak? Tegangan di situ gitu. Jadi berapa tegangan di situ? Ini adalah pembagi tegangan. Kalau di atas ini adalah si 10 volt, maka pembagi tegangan di situ outputnya adalah V-nya adalah 10 volt RL dibagi RS tambah RL. Nah, ini yang kemudian saya sebut sebagai pembagi tegangan. Kamu bisa bayangkan deh, seandainya bentar. Kamu bisa bayangkan seandainya RL-nya berubah-ubah. RL-nya berubah-ubah gimana Pak? Misalnya nih, RL-nya 100 kilo. Kalau ini 100 kilo, ini 100 kilo, ini kecil nih tadi cuma 1 ohm. Kan berarti 100 dibagi 101 gitu ya. 100 dibagi 101 kan 0,99 lah gitu ya. 0,99 dikali 10 ya kira-kira 10. Nggak berubah gitu. Jadi kita ada di sini nih. Di sini nih 100 kilo. Kalau ini 10 kilo masih lah 10 kilo. Ini 10 kilo, ini 1 kan jadi 10 kilo dibagi 10 kilo, itu 10 kilo kan 10.000 ya. Jadi 10.000 dibagi 10.001. Ya 0,99 juga lah hasilnya, sehingga tegangannya di sini tetap 9,99 volt atau tetaplah 10 volt, sehingga dia masih lurus-lurus ini. Problemnya mulai di sini nih, gitu.
Problemnya mulai di sini ketika RL-nya tidak cukup besar. Misalnya ya, RL-nya 10, gampangnya deh gitu. Kalau ini 10, ini kan berarti 10 dibagi 11 kan gitu. Karena si RS-nya 1 tadi. 10 dibagi 11 kan 0,9. Jadi tidak 10 volt lagi, jadi 9 volt. Oh, ada di sini dia gitu. Kalau RL-nya lebih kecil lagi, 2 misalnya, atau 4 misalnya. 4 dibagi 5. 4 dibagi 5 kan jadi 0,8. Jadi 8 volt dia ada di sini itu. Begitu seterusnya. Yang terjadi ketika si RL-nya ini kecil. Daerah sini nih. Gitu. RL kecil itu adalah beban yang besar, ya enggak? Tadi ya yang kamu tanyakan tuh, ada yang tanya tadi. RL yang kecil, berarti dia butuh arus yang besar. Pada saat itu saya akan katakan itu adalah beban yang besar. Di sini nih. Nah mulai kewalahan tuh si sumber tegangannya. Untuk mempertahankan dia tetap di sini. Setengah mati dia mempertahankannya. Kalau RL-nya kecil banget gitu ya, tahanannya kecil. 1 ohm, wah ngedrop dia langsung. Bayangkan ini 1 dibagi 1 tambah 1 kan berarti setengah. 5 volt tuh di sini tuh. Harus jadi 10 volt jadi 5 volt. Kalau lebih kecil lagi, 0 ya, 0 yang kemudian kita sebutnya konslet kan gitu ya. Hubungan singkat karena pada saat itu arusnya besar sekali. Jeglek kalau kita bilang. Di depan terus langsung turun tegangannya. Nah, daerah ini adalah daerah yang kita hindari. Daerah yang kita hindari, ini adalah daerah kerja kita harusnya. Bagi sebuah sumber tegangan. Berapa patokannya nih? Kan jadinya gitu ya. Berapa patokannya? Patokannya adalah bahwa RL ini harusnya cukup besar. RL ini nilainya harus cukup besar dibandingkan dengan RS. Tahanan dalamnya. Seberapa besarnya? RL-nya itu harusnya setidaknya 100 kali RS. Gitu. Jadi kalau RS-nya 1 ohm, setidaknya tahanan beban kita 100 ohm. Jangan lebih kecil dari itu. 120 boleh, 200 kilo, 1 kilo boleh, 1,5 kilo boleh. Yang penting lebih besar dari 100 RS deh gitu. Sementara si RS sendiri sebenarnya kecil, ini. Begitu ya cerita tentang si sumber tegangan. Sampai di sini ada yang mau tanya silakan. Pembagi tegangan ini nanti dipakai terus nih ke belakang nih. Kamu harus familiar ya dengan dia ya. Mudah-mudahan sih waktu cerita dulu, belum kali, belum diajarin ya waktu belajar fisika dasar tentang rangkaian listrik. Mudah-mudahan sih ini diajarin nih. Ini pembagi tegangan ya. Ada yang mau tanya? Silakan. Oke, tidak ada yang tanya. Saya lanjutkan ya. Kamu angkatan 2021 ini sopan-sopan nggak mau nanya gitu. Saya lanjutkan ya. Tadi kamu masih gabung kan ya di kelas saya ya? Jangan-jangan seperti yang saya takutkan, ini saya udah nggak ada kamu mahasiswanya. Nggak ada suaranya lagi. Masih, Pak. Masih ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Iya, memang kuliah siang hari gini, jam 1 gitu ya, kalau yang kamu tinggal di dekat Bogor, saya kebetulan tinggalnya di Bogor. Suasananya tuh mendung gitu. Katanya sih di daerah Depok gitu ya, kalau jam-jam 1 sampai jam 3 itu gravitasinya membesar. Gravitasi kan kamu taunya konstan ya, yang 9,8 itu. Tapi katanya dia fungsi waktu tuh. Fungsi waktu terutama di daerah Depok katanya jam 1 sampai jam 3 itu gravitasinya membesar. Kamu tahu dong kalau gravitasinya membesar berarti berat gitu ya. Superman tuh bisa terbang karena di planetnya dia gravitasinya besar banget. Begitu dia di bumi dia bisa terbang jadinya. Atau kita di bulan kita bisa terbang. Nah di Depok ini gravitasinya membesar seiring dengan waktu. Dari jam 1 jam 3. Gravitasinya membesar. Jadi apa-apa berat.
termasuk mata kita rasanya berat banget untuk dibuka gitu ya. Ngantuk aja bawaannya. Oke kan, kayaknya kamu tidak ada di Depok, jadi harusnya sih tidak ngantuk. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi, berapa syaratnya harus lebih besar dari RS tadi? Saya lanjutkan. Nah, ini adalah, berikutnya adalah sumber arus. Sumber arus nih, tadi sumber tegangan, sekarang sumber arus. Kalau sumber arus DC ya, berarti dia akan memberikan arus yang konstan. Walaupun bebannya berubah-ubah gitu. Kalau baterai itu sumber tegangan. Kalau sumber arus berarti saya memberikan arus yang konstan. Emang iya Pak, saya butuh arus yang konstan. Enggak tegangan yang konstan Pak. Loh, kapan ya Pak saya harus butuh arus yang konstan? Biasanya yang berhubungan dengan ini, arus itu yang berhubungan dengan lilitan, misalnya motor gitu ya. Yang berputar tuh arusnya konstan sehingga dia akan berputar dengan laju yang konstan. Koil ya menghasilkan medan magnet misalnya. Kalau saya ingin memvariasikan medan magnet yang dihasilkan oleh si koil, si putaran tadi, maka saya variasikan arusnya bukan tegangannya. Nah, sumber arus itu berarti dia akan menghasilkan arus yang konstan ketika bebannya berubah-ubah. Bebannya berubah-ubah. Jadi kalau dia adalah sumber arus 10 mikroampere sebagai contoh di sini, maka dia akan memberikan arus yang konstan 10 mikroampere ketika tahanan bebannya berubah-ubah. Nah, bagi sebuah sumber arus, idealnya ya, ketika kita lakukan aproksimasi kedua, idealnya tahanan dalamnya tuh besar sekali. Ini nih. Kalau tadi sumber tegangan, tahanan dalamnya idealnya 0, maka bagi sumber arus, tahanan dalam idealnya besar sekali. Contoh ini 1 mega ohm. 1 mega ohm ya. Nanti sama nih, dia dengan ini menjadi seperti pembagi tegangan gitu. Menjadi seperti pembagi tegangan, tapi dalam kasus ini sih bukan pembagi tegangan ya. Arus aja mengalir nih, misalnya ya, kan ini paralel nih. Ini di seri ya, RS dengan RL. Maka arus yang mengalir di sini kan berarti tegangan ini dibagi tahanan total gitu. Tahanan totalnya dia nih. Kalau tahanan totalnya, kalau RS-nya cukup besar, maka tahanan totalnya itu dominannya oleh RS. Tidak oleh si RL. Ya sepanjang RL-nya jangan besar-besar tahanannya gitu ya. Ini 1 mega, dia cuma 100 ohm. Dia cuma 1 kilo, maka dia dominan. Kalau dominan maka formulanya kan ini nih, arus yang mengalir. Si RS-nya jadi dominan, sehingga ini berubah-ubah nggak begitu terasa perubahannya. Kalau ini tidak terasa perubahannya, maka harapannya I-nya konstan. Ini hasilnya nih gitu. Tapi tetap aja ada batasnya ya. Kapan tuh batasnya ya? Pada satu saat dia akan turun arusnya. Contohnya ya ketika misalnya ini 1 mega, ini 1 mega misalnya. Kalau ini 1 mega kan jadi 2 mega. Jadi setengahnya gitu arus dari mula-mula gitu. Gitu ya. Jadi ketika RL-nya membesar, maka pada suatu saat arusnya jadi mulai turun, mengecil. Kapan itu? Berarti kan kita punya batasan nih di sini di daerah kerja kita nih. Daerah kerja kita di sini di saat masih konstan arus yang dihasilkan. Patokannya si RL-nya deh gitu ya. Berapa RL-nya? Tergantung RS-nya Pak gitu. Berapa kalinya? Nah kalau tadi harus lebih besar dari 100 ohm, dari 100 RS, maka yang sekarang RL-nya itu harus lebih kecil. Nah, jadi RL-nya itu harus lebih kecil dari 0,01 RS. Gitu ya. Jangan lebih besar. Kalau tadi lebih besar dari 100 RS, kalau sekarang lebih kecil dari 0,01 RS. Pada saat itu kita masih dapatkan daerah yang konstan seperti ini.
Begitu ya perbedaan antara sumber arus dan sumber tegangan. Sampai di sini ada yang mau tanya, silakan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan. Kayaknya saya buat summary-nya deh, gitu ya, bahwa sebuah sumber tegangan, maka RS-nya tipikalnya kecil atau 0. Sementara sumber arus tipikalnya RS-nya besar sekali atau tak terhingga. Berapa tahanan bebannya bagi sebuah sumber tegangan itu harus lebih besar dari RS. 100 RS bagi sebuah sumber arus harus lebih kecil dari 0,01 RS. Kalau di sumber tegangan, tegangannya konstan. Kalau di sumber arus, arusnya konstan. Gitu ya, ini adalah kurva daerah kerjanya. Di mana daerah kerjanya? Di stiff region-nya ini, gitu. Di daerah sini nih harusnya kita bekerja, ya, atau di daerah sini. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang sumber tegangan dan sumber arus sebelum kita pindah ke topik berikutnya. Tidak ada? Bapak izin bertanya, Pak. Mangga. Kalau misalnya RS sama RL-nya itu paralel gimana? Oh, RS dengan RL-nya paralel. Kita bicaranya Ya. entahlah semua sumber tegangan atau sumber arus gitu ya? Iya kan? Ya, terserah deh mau sumber tegangan, sumber arus. Tidak pernah, gitu ya. Tidak pernah RS dengan RL itu paralel, entah itu sumber tegangan atau sumber arus. Karena kalau saya boleh gambar, gini, jadi saya pastikan tidak akan pernah RS dan RL-nya paralel. Bagus juga nih pertanyaannya. Nyeleneh gitu ya. Tapi ya memang harus ditanyakan, iya Pak, kalau dia paralel gimana? Aslinya kan si sumber tegangan aslinya kan sumber tegangan begini nih. Misalnya gitu ya. Aslinya gitu. Dua titik itu adalah outputnya gitu. Ini sumber tegangan misalnya 5 volt. Aslinya begitu. Kemudian pasti kita pasangi beban kita di sini gitu. Ini bebannya nih, RL. Apa saja terserah. Mau itu speaker, mau itu lampu, mau itu pompa air, mau itu TV, RL lah kasih nama gitu. Sementara sumber tegangan kita ya begini, ya sebelah kirinya. Lalu si RS itu pasti ada di sini, di paralel, di seri dengan sumber tegangannya, entah itu RS-nya sumber tegangan ataupun RS-nya sumber arus gitu. Jadi sampai kapanpun antara RS dengan RL tidak akan pernah terpasang paralel. Gitu ya, mudah-mudahan menjawab. Karena memang kondisinya begitu, kecuali terus Pak, kalau RS-nya begini kan jadi paralel Pak. Nah gitu ya. Kalau RS-nya begini, dan RS tidak didefinisikan seperti ini gitu. Bukan. Kalau RS-nya seperti itu, iya itu jadi paralel. Tapi RS tidak didefinisikan seperti itu. RS itu pasti seri dengan sumber tegangannya atau seri dengan sumber arusnya. Begitu, mudah-mudahan menjawab. Baik Pak, terima kasih. Ya, ada lagi yang mau tanya silakan. Nggak kebayang saya memang tuh kalau RS paralel dengan RL. Makasih ya sudah ditanya. Oke, kalau tidak ada sekarang kita masuk ke topik berikutnya, apa yang disebut sebagai teorema Thevenin. Nah, menarik nih teorema Thevenin nih, ya. Jadi teorema Thevenin itu begini, kalau saya punya sebuah rangkaian elektronik, serumit apapun rangkaian elektronik saya katanya. Ini saya punya rangkaian elektronik gitu ya. Serumit apapun rangkaian elektronika saya, dengan sumber DC ya. Sebenarnya kan semua rangkaian juga sumbernya DC ya.
AC itu kan hanya untuk melewatkan saja. Mentransmisikan dari Jatiluhur ke Jakarta, dari Jakarta gardu ke gardu kecil, dari gardu kecil ke rumah kita, dari rumah kita ke peralatan elektronikanya. Di dalam elektronikanya sendiri akhirnya yang dipakai adalah DC kan gitu. Nah, jadi seandainya saya punya rangkaian elektronika dengan sumber tegangan DC. Kemudian saya punya banyak rangkaian di dalamnya gitu. Sembarang gitu. Serumit apapun rangkaiannya. Nah, si Thevenin bilang rangkaian yang rumit ini, jadi ini dilepas nih ya, titik A dan B ini saya lepas. Ini bebannya nih. Bebannya nih terpisah gitu ya. Si Thevenin bilang, si rangkaian yang rumit ini tadi nih, rangkaian A, B ini yang rumit ini, ternyata bisa diwakili oleh rangkaian yang sederhana yang kemudian kita sebutnya sebagai rangkaian Thevenin. Yang isinya ternyata hanya tegangan Thevenin dan tahanan Thevenin. Oh, seneng banget tuh. Jadi cuman diwakili oleh dua ini gitu. Tegangan Thevenin dan R Thevenin. Rangkaian yang rumit tadi tuh, serumit-rumitnya rangkaian tadi, ternyata hanya bisa diwakili oleh sebuah sumber tegangan yang kita sebutnya sebagai tegangan Thevenin dan tahanan Thevenin. Wah, menarik dong Pak. Iya, untuk analisis tertentu, menarik nih kita bisa sederhanakan gitu. Terus gimana caranya Pak? Nah, gimana caranya nih gitu ya. Bagaimana caranya saya punya rangkaian yang rumit ini, saya bisa rubah menjadi rangkaian Thevenin. Saya bisa rubah menjadi hanya membutuhkan dua informasi ini, tegangan Thevenin dan R Thevenin. Oke, berarti sekarang kita harus mencari berapa tegangan Thevenin, berapa R Thevenin. Begitu ya idenya. Oke, tegangan Thevenin. Tegangan Thevenin itu didefinisikan sebagai tegangan yang melewati beban ketika resistor bebannya dilepas. Nah, gimana caranya ya Pak? Jadi ketika resistor bebannya dilepas, jadi ini saya punya rangkaian nih, seperti ini ya. Terus ini kan bebannya nih, RL. Nah si RL ini saya lepas dulu. Gitu. Saya lepas dulu, akhirnya saya hanya punya rangkaian itu saja itu. Jadi rangkaian itu saya lepas. Harus gambar deh, ya. Jadi si rangkaian itu saya lepas, saya hanya punya rangkaian yang biru ini saja nih. Rangkaian yang biru, yang sulit tadi, terus saya lepas. Nah, begini nih, hanya punya ini saja nih, A dan B. Oops, sorry. Saya hanya punya A dan B gitu. RL-nya dilepas ya. Jadi ini saya lepas kan. Jadi tinggal A dan B saja. Kemudian diukur tegangannya gitu katanya gitu. Kan gitu definisinya. Tegangan Thevenin adalah tegangan yang diukur di sini nih di titik A dan B ketika bebannya dilepas. Jadi itu diukur. Jadi saya langsung punya voltmeter nih misalnya. Punya voltmeter, jarum deh gitu ya. Jarum. Nah voltmeter itu saya hubungin ke sini satu, saya hubungin ke sana satu gitu. Diukur, beneran diukur berapa tegangannya pada saat itu. Pada saat itu terus terbaca, nah itu yang kemudian kita sebutnya sebagai tegangan Thevenin. Nah gampang dong Pak, iya. Sesederhana itu. Jadi lepaskan bebannya, ukur tegangannya pada saat itu adalah tegangan Thevenin. Dapat. Karena bebannya dilepas, terus kemudian kita sebutnya kadang-kadang tegangan Thevenin itu adalah tegangan ketika bebannya dibuka, open, C-nya apa ya? Konektor kalau nggak salah itu ya. Jadi bebannya terbuka. Lalu yang kita butuhkan sekarang sudah dapat ini. Yang kedua yang kita butuhkan adalah berapa R Thevenin-nya. Sama, R Thevenin itu didefinisikan katanya adalah tahanan yang diukur dengan ohmmeter ketika bebannya dilepas, tadi RL-nya dilepas, dan semua sumber tegangan ini dinolkan gitu.
Semua sumber tegangan dinolkan. Ini kan punya baterai nih misalnya. Punya baterai, punya sumber tegangan macam-macam, dinolkan. Ini dinolkan, tahanannya dilepas, terus ukur. Pakai ohmmeter di sini lagi gitu. Pakai ohmmeter tapi ya sekarang. Kalau tadi kan pakai voltmeter. Sekarang pakai ohmmeter diukur, terbaca tuh tahanannya. Nah, tahanan yang terbaca itu kemudian kita sebutnya sebagai tahanan Thevenin. Dari situ saya dapat ini deh. Jadi rangkaian yang rumit tadi akhirnya saya bisa definisikan sebagai tahanan, sebagai rangkaian Thevenin, tegangan Thevenin dan R Thevenin seperti ini. Baik, sampai di sini ada yang mau tanya? Bisa ya, jadi nanti biasanya tugasnya kamu, ujiannya adalah kamu dikasih rangkaian, kemudian buat rangkaian Theveninnya gitu. Buat rangkaian Theveninnya berarti kamu buat rangkaiannya itu menjadi bentuknya seperti ini, dalam kotak ya. Ini tegangan Thevenin dan R Thevenin. Baik, sampai di sini ada yang mau tanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, ini contohnya nih. Contohnya saya punya rangkaian seperti ini. Ya, rangkaian seperti ini, pertanyaannya sederhana, buat rangkaian Theveninnya gitu. Buat rangkaian Theveninnya. Oke ya, jadi yang pertama ini dilepas, ya kan? Bebannya kan ini. Ini lepas, tinggal A dan B jadi seperti ini. Jadi seperti ini, terus ukur tegangan di sini katanya gitu. Pakai voltmeter. Ukur tegangan di sini, dapat tuh nilainya 24 volt. Kalau dihitung sih dapat ya. Kalau dihitung itu 24 volt itu dihitung pakai pembagi tegangan saja. Jadi kalau saya hitung, kan di soal pastinya kamu nggak akan ini ya, nggak akan ukur di soal kok. Jadi kamu hitung tuh bisa dihitung ini. Jadinya saya punya si 72 volt. Ini misalnya gitu ya. Ini 72 volt plus. Kemudian ini kan punya 6. Terus ini 3. Ini 3, ini 6. Tegangan di sini berapa nih? Tegangan di sini berapa? Ini adalah tegangan Theveninnya. Jadi itu pembagi tegangan ya kan? 72 dikali 3 dibagi 6 tambah 3. Hasilnya 24. Tolong deh dipelajari pembagi tegangan ya. Pembagi tegangan tuh begini. Saya ulang deh, saya ajarin deh sekarang deh. Pembagi tegangan tuh gini, mana? Kalau saya punya sumber tegangan, terus saya punya resistor, terus ini di-ground-kan. Ini misalnya 10 volt. Ini 1 kilo, ini 2 kilo, ini 3 kilo. Ini akan jadi pembagi tegangan misalnya di sini. Berapa tegangan di sini? Tegangan di situ adalah di bawah ya. 10 volt dikali tahanan seluruhnya. Tahanan seluruhnya itu berarti 1 tambah 2 tambah 3. Kemudian tahanan yang di bawahnya nih. Jadi kalau titik ini yang dicari, kita cari tahanan ini berapa. Itu 2 tambah 3. Nah ini akan dapat nih berapa tegangan di sini. Gitu. Kalau ditanya berapa tegangan di sini? Berapa tegangan di situ? Tegangan di situ adalah 10 volt dibagi tahanan totalnya 1 tambah 2 tambah 3. Kemudian ini pengalinya adalah 3. Dapat. Gitu. Bisa ya, bagi tegangan ya.
Dengan begitu kita bisa selesaikan ini tadi. Si tegangan Thevenin. Silakan kalau ada yang mau tanya sebelum bertambah jauh. Jadi tegangan Thevenin ini berarti tegangan di sini gitu ya. Tegangan di sini kalau arusnya kecil maka jatuh tegangan di sini dianggap 0. Maka tegangan di sini itu akan menjadi tadi 72, 6 kilo ohm, 3 kilo ohm. Maka tegangan di sini adalah 72 dikali 3 dibagi 6/3. Nilainya 24 volt. Itu dapat tuh tegangan Theveninnya. Kemudian tanya berapa R Thevenin ya kan? R Theveninnya katanya R Thevenin itu 0 kan semua sumber tegangan. Nah ini kan sumber tegangannya cuma dia nih. 0 kan, dia jadi 0 ini nih. Nah ini dia 0. Kemudian RL-nya sudah dilepas ya. Akhirnya rangkaiannya jadi seperti ini. Lalu kamu hitung, diukur berapa tahanannya di titik A dan B ini pakai ohmmeter. Tapi kan kita bisa hitung sebenarnya nih, berapa tahanannya ini. Kalau dilihat dari A dan B. Jadi 6 dengan 3 di paralel, 6 dengan 3 itu paralel, 6 kali 3 dibagi 9 ya, jadi 18 bagi 9, 2 ditambah ini. Gitu. Seri ya dengan dia, akhirnya dapat 6 kilo ohm. Ini adalah R Thevenin. Sehingga akhirnya di ujungnya kita akan dapatkan rangkaian Theveninnya seperti ini. Tegangannya 24 volt, tegangan Thevenin. R Theveninnya adalah 6 kilo ohm. Oke, ini hasil akhirnya. Baik, sampai di sini ada mau tanya silakan. Ada? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Sebelum terlanjur, ya. Nanti makin ke sana rangkaian elektronikanya akan semakin rumit. Nah, ini sedikit rumit deh. Gitu ya. Ini ada contoh lain nih. Di buku ada ya, nanti dibaca-baca deh. Ini contoh rangkaiannya tidak sesederhana yang tadi, tapi lebih panjang gitu. Jadi yang saya sampaikan bahwa rangkaian yang rumit apapun, ternyata bisa dirubah menjadi rangkaian sederhana seperti ini gitu. Hanya diwakili oleh tegangan Thevenin dan tahanan Thevenin. Ya enggak? Saya punya tahanan Thevenin dan tegangan Thevenin. RL-nya tetap, RL-nya nggak berubah ya, ini tetap. Caranya ya tadi ya, lepas RL, ini lepas tuh RL-nya tidak ada, lalu ukur tegangannya. Ukur tegangannya dapat 9 volt. Kemudian yang kedua cari tahanannya tegangan ini dinolkan. Tegangan ini nolkan jadi ini tuh 0 ya. Jadi 0, kemudian dicari tahanannya, ini tambah ini paralel, seri dengan ini, hasilnya paralel ini, seri dengan ini, paralel ini, seri dengan ini, dapat di akhir nilainya 1,5 kilo ohm. Ini simulasi nih ya, nanti Mbak Diva bisa ajarin nih, kamu bisa tanya deh ke Mbak Diva, bagaimana membuat simulasi ini, gitu ya. Softwarenya minta dicarikan, kamu install, nanti kamu bisa coba sendiri nih simulasinya, ya, termasuk simulasi si sumber tegangannya. Baik, sampai di sini ada yang mau tanya sebelum saya lanjutkan? Tidak ada yang tanya? Good. So far so good. Saya tuh kalau nggak ada yang tanya, maka saya berpikirnya ini mudah sekali atau susah sekali gitu. Mudah-mudahan mudah sekali ya. Oke, kita lanjutkan kalau gitu. Sekarang kita ada di halaman 11, ceritanya tentang Norton. Kalau tadi teorema Thevenin, sekarang teorema Norton. Jadi ternyata rangkaian bisa kita rubah menjadi Thevenin, kita juga bisa rubah menjadi Norton gitu. Bedanya apa, Pak? Kalau Norton
dengan Thevenin. Kalau Thevenin tadi, semua rangkaian yang sulit itu kita bisa nyatakan dalam bentuk tegangan dan tahanan Thevenin. Maka kalau Norton, semua rangkaian yang sulit tadi, sama nih ya, semua rangkaian yang sulit tadi, bisa kita rubah menjadi tahanan, sumber arus Norton dan tahanan Norton gitu. Pak, itu paralel tuh Pak. Iya ya, ini paralel nih akhirnya nih. Tapi ini cerita tentang RN ya, tahanan Norton, bukan apa tadi, RS, tahanan dalam ya. Beda. Oke, jadi rangkaian yang rumit tadi, kalau Thevenin kita bisa rubah menjadi tegangan Thevenin dan tahanan Thevenin, maka pada Norton kita bisa rubah rangkaian rumit tadi menjadi arus Norton dan tahanan Norton. Caranya gimana Pak? Sama nih dikasih tahu. Arus Norton didefinisikan sebagai beban pada arus ketika tahanan bebannya di short circuit. Kalau tadi dilepas, kalau sekarang di short. Di short itu berarti ini dilangsungkan aja nih. Jadi rangkaiannya tetap seperti itu. Tapi sekarang si RL-nya ini nggak ada nih, seolah-olah gitu. Jadi RL-nya ini nggak ada, gitu. Di short langsung, gampangnya sih ini langsung gini aja pakai kabel gitu ya. Ini langsung sini. Jadi nanti akan ada arus mengalir pada saat itu. Besar Pak ya, besar namanya short circuit gitu ya. Nah, arus yang mengalir itu yang kemudian kita sebutnya sebagai arus Norton. Sementara informasi berikutnya kita butuh apa yang namanya tahanan Norton gitu. Tahanan Norton sama, jadi tahanan Norton adalah tahanan beban ya. Ketika semua sumbernya kita nolkan sama tadi waktu Thevenin kan semua sumbernya dinolkan. Tapi kalau tadi tahanannya dilepas, sekarang juga tahanannya ternyata dilepas, bukan tapi, berarti sama ya. Jadi semua sumber dinolkan. Jadi semua sumbernya kita nolkan. Semua sumbernya dinolkan, kemudian tahanannya dilepas, kemudian kita ukur tahanannya. Tahanannya si AB ya, jadi bukan RL yang diukur, tapi tahanan ininya nih gitu. Tahanannya dia nih. Jadi RL-nya dilepas, lalu ohmmeternya dipasang di sini. Untuk mengukur tahanannya rangkaian, bukan tahanannya RL. Pada saat itu kita dapatkan tahanan Norton. Apa itu sama dengan yang tadi, Pak? Iya, sama. Makanya tahanan Norton dengan tahanan Thevenin sama. Karena cara mencarinya sama. Itu ya, jadi kalau kamu punya tahanan Thevenin, sebenarnya itu juga adalah tahanan Norton. Hanya kemudian bedanya ada arus Norton. Kemudian kita gambar di rangkaian Nortonnya seperti ini. Bisa ya? Nah, menariknya antara Thevenin dengan Norton itu punya hubungan yang sangat erat katanya. Jadi ini adalah mengkonversi Thevenin menjadi Norton. Kalau kita sudah punya Thevenin seperti itu, kamu sudah punya Thevenin seperti ini nih, kita bisa konversi dia menjadi Norton. Maaf. Caranya ya R Nortonnya kan sama dengan R Thevenin. Jadi kalau sudah punya ini berarti ini ya sama dengan ini, nggak masalah nih tuh. R Norton sama dengan R Thevenin. Tapi kalau dicari berapa arus Nortonnya, arus Norton adalah tegangan Thevenin dibagi R Thevenin. Ini dibagi ini dapat tuh arus Norton. Kebalikannya kalau saya punya Norton, ingin dirubah menjadi Thevenin, bentuknya jadi seperti ini. Dengan catatan R Thevenin sama dengan R Norton, nggak usah diganti angkanya. Yang paling harus dicari adalah tegangan Thevenin. Tegangan Thevenin adalah arus Norton dikali R Norton. Jadi ini kali ini dapat tegangan Thevenin. Oke ya, nggak apa-apa ya, bisa ya. Bagaimana mengkonversi tegangan Thevenin dengan arus Norton, kamu sudah dapat, dan kebalikannya. Jadi kalau dikasih sebuah rangkaian, kemudian buat
rangkaian Nortonnya. Yang paling gampang kamu selesaikan Theveninnya, dari Thevenin baru dikonversi menjadi Norton. Sampai di sini mau tanya silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, ini ada beberapa summary-nya, bagaimana saya mengerjakan Thevenin dan Norton ya. Tahap pertama katanya kalau Thevenin buka tahanan beban. Jadi tahanan bebannya kita lepas. Kalau Norton justru di short, gitu ya, tahanan bebannya. Kemudian hitung tegangan. Pada saat ini sudah dibuka, hitung tegangan atau ukur. Maka saat itu kita dapatkan tegangan Thevenin. Kalau Norton, hitung arusnya pada saat itu. Pada saat itu saya dapatkan arus Norton. Langkah ketiga, nolkan semua sumber tegangan. Lalu pada Norton juga begitu, nolkan semuanya gitu ya. Nolkan bebannya dilepas, sama tadi ini juga bebannya dilepas, nolkan semua sumber tegangan, sumber arus. Kemudian hitung tahanannya. Pada saat itu saya dapatkan tahanan Thevenin. Hitung tahanannya, pada saat itu saya dapatkan tahanan Norton, dan kebetulan ini sama. Baik, sampai di sini ada yang mau tanya? Berarti kita sudah bisa membuat rangkaian Thevenin, membuat rangkaian Norton. Bisa ya? Oke. Kalau tidak ada, kita lihat sedikit cerita tentang troubleshooting nih, gitu ya. Troubleshooting, saya punya rangkaian seperti ini. Mudah-mudahan ini menjadi latihan kamu untuk memperdalam pemahaman kamu tentang pembagi tegangan, gitu. Karena nanti pembagi tegangan terus dipakai ke belakang. Di op-amp, di transistor, terus dipakai. Ada rangkaian seperti ini kelihatan nih pembagi tegangan nih di titik ini gitu ya. Ada sebuah rangkaian seperti ini, kemudian saya punya tabelnya seperti ini. Jadi oleh si teknisi, misalnya dia ukur tuh berapa tegangan di A, berapa tegangan di B. Tegangan di A, berapa tegangan di B. Katanya kalau tegangan di A 6 volt, tegangan di B 3 volt, maka rangkaiannya baik-baik saja. Benar nggak sih tegangan di sini 6 volt gitu ya? Jadi ini kamu lepas nih, lupakan ini gitu ya. Ini lupakan, maka kamu cuma lihat ini saja. Lihat ini aja nih. Lihat 12 volt, 10 ohm, 10 ohm, berapa tegangan di sini? Setengahnya kelihatan ya kan, akan ini tambah ini dibagi ini kan gitu. Pembagi tegangan tadi, setengahnya 6 volt. Berapa tegangan di B? Kalau di sini 6 volt, maka ini kan jadi pembagi tegangan lagi nih, antara A, B, R3 dengan R4. Itu jadi pembagi tegangan lagi. Gitu ya. VB itu kalau digambar ya gini. Mana ya? Mana kursor saya? Jadi kalau digambar, sini deh. Ini A nih, titik A. Kan dia turun. Gitu ya. Ini R4, ini B, ini R3. Kalau saya gambar ulang, saya jadi gini nih. Ini A, ini R3. Tuh, gini lebih gampang. Ini adalah R4, ini R3, ini A. Ini titik B-nya. Nah, ini kan pembagi tegangan, ya kan? Dengan A harusnya 6 volt. Maka B-nya dapat setengahnya kan. R3 dengan R4 sama. Jadi kalau dia sama, pasti tegangannya jadi setengahnya. Sehingga saya boleh katakan ini
pembagi tegangan lagi nih gitu ya, si dari A sampai D gitu. Sehingga dia dapat 3 volt. Maka semua rangkaiannya oke. Kalau VA-nya 0, B-nya 0. Kalau di sini 0, maka di sini juga 0. Problemnya di mana? Ini lepas gitu. Makanya terus dibilang, oh pada saat itu berarti R1-nya open. Karena dia 0 dan 0. Ketika VA-nya 12 volt, VB-nya 6 volt, maka dikatakan R2-nya open. Jadi kalau di sini 12 volt ini berarti tidak menjadi pembagi tegangan, berarti ini lepas nih gitu. Tegangan di sini, jatuhnya di sini gitu. Biasanya sih ada pengurang pembagi, ada dikurangi oleh tegangan ini, tapi anggaplah arusnya kecil sehingga tidak ada jatuh tegangan di sini, sehingga tegangan 12 volt sama dengan di sini 12 volt. Ini 12, ini pembagi tegangan sama seperti tadi. Rangkaian ini, maka B-nya setengah dari A, 6 volt. Dengan gitu saya boleh katakan bahwa R2-nya terlepas. Ini lepas. Dan begitu seterusnya ya, nanti coba deh kamu telusuri benar nggak sih gitu ya. Kalau kamu bisa telusuri dengan baik, maka ide pembagi tegangan kamu sudah dapat. Ide pembagi tegangan kamu sudah dapat dan mudah-mudahan itu sudah menjadi bekal yang cukup bagi kamu untuk terus mengikuti perkuliahan berikutnya nanti, karena pembagi tegangan akan banyak dipakai. Sampai di sini ada yang mau tanya, silakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya ada PR ya. Ada PR, nanti dikumpulkan, jadi saya punya rangkaian seperti ini, kemudian kamu diminta untuk merubah dia menjadi Norton. Jadi ini adalah Thevenin, ini Norton. Terus kamu harus jelaskan bagaimana konversi dari Thevenin ke Norton ya. Gitu ya. Silakan dikerjakan, nanti dikumpulkan deh. Baik, ini sepertinya halaman terakhir. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Tidak ada? Sunyi, sepi. Sendiri saya jangan-jangan. Ya sudah, nggak apa-apa kalau memang tidak ada yang ditanyakan. Saya cukupkan kuliah kita hari ini. Saya buat summary-nya. Hari ini kita sudah diskusi tentang sumber tegangan, sumber arus, ya, kapan dia masih bisa kita pakai ketika tahanan bebannya tergantung pada tahanan dalamnya. Kalau sumber tegangan, maka ketika tahanan bebannya harus lebih besar dari 100 kali tahanan dalam. Sementara kalau sumber arus, ketika tahanan bebannya harus lebih kecil daripada 0,01 tahanan dalamnya, gitu ya. Lalu kita juga tadi sudah bisa membuat rangkaian yang rumit menjadi rangkaian Thevenin dan juga rangkaian Norton. Bagaimana mengkonversi menjadi Thevenin, bagaimana mengkonversi menjadi Norton tadi sudah kita kerjakan. Caranya sederhana, bahkan kita sudah bisa juga mengkonversi dari Thevenin menjadi Norton dan sebaliknya. Baik, kalau tidak ada yang tanya, saya cukupkan kuliah kita hari ini. Sampai ketemu lagi pekan depan, kita akan lanjutkan dengan rangkaian dioda ya. Insya Allah nanti akan mengisi adalah Pak Lingga tadi. Baik, kalau tidak ada yang tanya, sekian dulu kuliah dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat siang. Kemana aja kamu? Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Sehat terus ya. Ya, Pak. Izin lift, Pak. Enggak. Izin nih Pak. Enggak. Jenis, Pak. Ya.